Kiarana musikiri kanana masikiri karana. Kiarana musikiri kanana nama kiarana masikiri kanana nama. Hari-hari yang ajaib terus Engkau sediakan dalam kehidupan setiap kami. Hari-hari yang penuh dengan kemuliaan ya Tuhan. Hari-hari yang penuh dengan pekerjaan Roh-Mu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Itu yang Kau sediakan bagi setiap kami yang berharap kepadamu. Itu yang Kau sediakan bagi setiap kami yang menanti-nantikan akan Engkau. Tanda kemuliaan terus Engkau kerjakan dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Tanda kebaikan-Mu terus bekerja dalam kehidupan setiap kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah Engkau yang ada di tempat ini atau dimanapun Engkau berada? Kalau pagi hari ini Engkau datang pada Tuhan dan Engkau punya persoalan dengan kehidupan-Mu. Entah itu masalah keluarga, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah pekerjaan, entah itu masalah kesehatan. Apapun, mari ambil waktu sejenak, saya ingin berdoa untuk setiap saudara. Sebelum kita lanjutkan akan ibadah, akan pertemuan kita pada pagi hari ini. Biarkan Roh Kudus menjamah setiap hidup saudara. Ada satu hal yang Dia ingin kerjakan dalam kehidupanmu. Tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda pekerjaannya yang besar dan ajaib itu akan Dia kerjakan dalam kehidupanmu. Bahkan di ujung minggu ini, kalau engkau mengalami kesesakan, biarkan Dia penerobos itu berjalan di depanmu. Biarkan Dia Tuhan yang ajaib itu bekerja di tengah-tengah kehidupanmu. Saat ini ya Tuhan, tanda-tanda heran dan mujizat itu, pernyataan kuasa-Mu, pernyataan Roh-Mu, bahkan karunia-karunia Roh-Mu itu terus bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa, Hamba hadapkan setiap anak-anak-Mu dengan setiap kesesakan, dengan setiap persoalan yang mereka hadapi. Sebagian dengan persoalan keuangan dan persoalan pekerjaan. Hamba berdoa biar ada terobosan. Pekerjaan yang jauh lebih baik Engkau akan sediakan. Pekerjaan yang lebih baik Kau akan sediakan bagi anak-anak-Mu yang memerlukan akan pekerjaan. Terbuka sumber-sumber keuangan yang baru, yang melebihi dari semua yang kami bisa pikirkan, yang melebihi dari semua yang bisa kami bayangkan dan bahkan doakan. Terbuka, 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 terbuka. Bukan berdasarkan apa yang kami mau dan bukan berdasarkan apa yang kami bisa, tapi berdasarkan kuat kuasa dan kemuliaan-Mu sendiri. Penyediaan supranatural yang daripada-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami, terus mengalir menurut kekayaan kemuliaan-Mu sendiri. Aliran air hidup yang menyucikan, menahirkan dan menyembuhkan itu terus bekerja dalam setiap sel dalam kehidupan setiap kami. Mengalir dalam setiap organ tubuh kami. Terus membawa kesembuhan, membawa pemulihan. Ya rana musikiri kanana musikiri kanana musikarana. Kesembuhan, kesembuhan, kesembuhan yang daripada-Mu mengalir ya Tuhan. Mengalir, 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 mengalir. Sejauh suara ini bisa didengar, sejauh ibadah ini bisa diikuti, mengalir, 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 mengalir. Tanda-tanda heran dan mujizat
akan menyertai akan kehidupan setiap kita. Akan menyertai setiap ibadah kita. Akan menyertai setiap persekutuan kita dengan Tuhan. Terus makin kuat dan makin kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Wahyukan dirimu. Wahyukan firman-Mu. Wahyukan kebenaran-Mu dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudaraku, tadi pagi saya sempat bertanya kepada Daniel Ferry, kan selama ini saudara pergi ke bangsa-bangsa, harusnya pagi ini jatahnya Ukraina yang bersaksi. Dan saya tanya berapa negara sih Fer yang sudah sudah dijelajahi, diduduki, ya sekitar 25, 30, bahkan mungkin lebih ya Bu ya. Lebih ya. Ya. Masih banyak negara yang perlu dijelajahi, harusnya ratusan ya. Jadi mari siapkan diri saudara. Jogja juga, pasti. Nah saudaraku, ya mendengar itu sejujurnya begini ya. Saya itu antara jengkel, ya, mungkin nekat banget gitu kan. Tapi kalau soal nekat kan saudara mesti nekat ya. Kalau nggak nekat ya nggak saudara. Jadi, tapi begini ya. Di tengah-tengah semua pertanyaan ketidakmasuk akalan atau pertanyaan konyol, ini kok begini ya. Tapi saya harus sadar, saya harus akui bahwa ada sesuatu yang Tuhan itu kerjakan begitu ya. Ya, sesuatu yang Tuhan kerjakan lewat bagaimana saudara tetap di dalam masa yang tidak normal, masa yang aneh, masa yang sangat sulit, masa yang gelap dan kelam ini terus menerobos. Dan itu seperti terang, itu seperti sinar, itu seperti pelita yang terus menerobos dalam kegelapan. Saya harus akui bahwa tidak semua kelompok, bahkan mungkin semua kelompok tidak punya keberanian seperti saudara. Saudara tanya, termasuk Pak Yusianto, ya. Kejujuran itu memerdekakan. Ya, kejujuran itu memerdekakan, meskipun kadang-kadang menyakitkan, saudaraku. Sejujurnya saya tidak seberani saudara. Tapi itu memang ya ketika saya hadapkan Tuhan. Saudaraku, saya begini, saya sejujurnya begini, saya bukan orang yang mudah percaya ya. Kalau dulu saya lebih banyak berpikir sebetulnya. Tapi kalau sekarang karena sudah ikut Bahtera beberapa belas tahun ya mesti ada peningkatan. Kalau nggak meningkat ya kebangetan saudaraku. Jadi setiap kali ada masalah saya akan diam, saya akan tenang, saya tidak akan bereaksi, bahkan saya tidak berkomentar, lalu saya diam-diam, tidak ngomong sama yang lain, saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Kenapa ada yang seperti ini, kenapa harus ada yang seperti itu? Tapi itulah yang memang Tuhan ingin kerjakan di tengah-tengah kegelapan dan kekelaman yang mungkin paling kelam yang pernah dialami oleh bumi ini, saudara memang harus menerobos. Meskipun tidak selalu disertai dengan blessing, caci maki ya. Ya, caci maki, gerutuan, omelan, pertanyaan dan sebagainya. Tapi harus saya akui bahwa di tengah-tengah ketidakmengertian saya, itu ada konfirmasi roh di dalam batin ini bahwa itu memang harus dilakukan. Bahwa tidak semua orang mau dan mampu. Ya sudah. Tidak semua orang dan tidak semua orang itu mau dan mampu, ya sudah. Kadang-kadang ada hal-hal sulit yang dilakukan oleh kelompok-kelompok khusus, oleh anggota-anggota tubuh Kristus untuk melakukan sesuatu yang membuka di dalam alam roh itu sesuatu kunci-kunci yang kalau dengan cara yang normal itu tidak bisa dibuka. Nah,
Sejujurnya saudara melakukan hal tersulit di semua perkara-perkara yang sulit. Saudara mungkin tidak bisa menuntut orang lain seperti saudara. Orang lain juga tidak perlu ngomel terhadap saudara. Nah, pagi hari ini saya ingin lebih banyak beginilah ya. Saya ingin ceritakan pergumulan kami selama masa-masa sulit ini. Dan saya ingin saksikan bahwa bagaimanapun juga Tuhan itu tetap Tuhan yang pegang kendali. Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah kalau orang itu frustasi, stres, ya Tuhan itu Tuhan yang di dalam ketenangannya itu melihat segala sesuatunya itu selalu ada jalan keluar. Nah, ada satu ayat yang saya ingin bacakan di awal pagi-pagi hari ini, Mika pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Ini adalah ayat yang pertama-pertama Tuhan sampaikan kepada kami pada awal-awal pandemi. Mika pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Pada waktu itu kami betul-betul sebagai gereja itu mengalami kesulitan yang luar biasa. Penerobos akan maju di depan mereka. Penerobos akan maju di depan setiap saudara dan saya. Mereka itu adalah saya dan saudara. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Penerobos akan maju di depan mereka, lalu mereka, saya dan saudara akan menerobos juga. Berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Ini adalah janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada kami jemaat yang ada di Jogja. Di awal-awal pandemi, terutama ketika gereja tidak bisa lagi beribadah secara leluasa. Harus dilakukan secara online. Itu sesaat membuat saya panik dan blank sejujurnya. Harus online. Nah, kami tidak punya perangkat multimedia yang mencukupi. Kamera yang kami punya pada awal pandemi itu adalah kamera yang gede itu. Yang umurnya sudah belasan tahun. Dan ketika awal pandemi saya tanya, "Lu gambarku kok burem? Kok kalau gambarnya buin kok bagus-bagus? Lebih bagus dari aslinya loh, saya kok burem?" Loh, maksudnya karena difilter macam-macam kan jadi lebih bagus dari aslinya ya. Loh, kalau saya kok tidak bisa? Lalu mereka terangkan, "Pak, ini kamera kita itu umurnya, ini temannya sudah enggak ada." Temannya itu sudah enggak ada. Jadi saudara bisa bayangkan kami pada waktu itu betul-betul tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Saya katakan Tuhan. Nah pada waktu itu kan sepertinya begini, kita akan 2 minggu, kita pikir 2 minggu akan selesai. Entah bagaimana. Ya kan ini tidak boleh ibadah dulu selama 2 minggu pada waktu bulan Maret itu kan kesannya seperti itu. Ya sudah saya katakan tunggu aja. Nanti 2 minggu kan akan selesai. Tapi kan akhirnya tidak. Lalu semua semua aktivitas gereja. Ya karena kami gereja, saya gembala dan ada banyak aktivitas tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba menjadi kacau, tiba-tiba menjadi tidak terkontrol. Sejujurnya bulan-bulan pertama itu saya blank dan saya bingung. Lalu saya berdoa, mau tanya Bu Iin malu. Ya, tanya malah dimarahi, gitu aja nggak bisa gitu ya. Jadi saya itu berdoa, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tolong. Ini kalau tidak mendapatkan firman beratlah. Apa yang harus kami lakukan? Ya, sejujurnya jemaat yang kami layani itu bukan jemaat
kategori pasukan yang katakanlah berani sekali, itu bukan seperti itu. Di awal-awal itu banyak keluhan, banyak masalah. Jadi kami dalam tekanan sebetulnya. Mau pelayanan online kami tidak memadai, peralatan kami tidak memadai, infrastruktur kami tidak memadai, mau tetap ibadah seperti biasa, kami juga tidak memadai. Ya karena jemaat itu sebagian orang tua dan mereka betul-betul seperti domba-domba yang betul-betul ya sudah pokoknya manut gitu aja. Tapi tidak jauh keberaniannya dibandingkan saudara itu jauh sekali. Saya bingung Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Nah di dalam kebingungan itulah lalu Tuhan mulai singkapkan sedikit demi sedikit akan kebenaran demi kebenarannya. Yang pertama dikatakan, aku tetap penerobos. Aku tetap penerobos dan aku akan berjalan di depan dan kamu akan mengikuti. Nah pelan-pelan iman saya mulai bangkit. Cuman saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Beberapa hal yang bisa kami kerjakan, kami mulai melakukan pelayanan untuk membantu orang-orang yang terdampak dengan COVID itu. Ya kami ada Saling 91, itu kami membagikan sembako-sembako dan sebagainya. Jadi kami coba lakukan apapun yang kami bisa lakukan. Tapi sebetulnya di dalam hati saya, Tuhan, ini kalau situasi seperti ini, dan ketika mulai kita lihat bahwa ini tidak akan dengan cepat berlalu, dan lalu dampaknya makin lama makin mengerikan, saya mulai berdoa, Tuhan, lalu apa yang akan terjadi dengan gerejamu, apa yang akan terjadi dengan pelayanan, dan apa yang terjadi akan semuanya ini. Apakah kami ini harus ibaratnya cuti panjang? Apakah kami ini harus cuti panjang? Saya katakan masa sih? Dan saya berdoa, Tuhan, wahyukan akan kebenaran-Mu. Wahyukan akan apa yang harus kami lakukan. Karena di satu sisi begini kan, di satu sisi ada ketakutan, ada kecemasan, ada anjuran di rumah. Jangan kemana-mana. Semua dibatasi. Tapi di sisi yang lain, di dalam roh ini pasti ada sesuatu yang harus terjadi. Tidak mungkin lalu surga itu habis akal, kan tidak mungkin. Tidak mungkin lalu Tuhan itu, ya nak aku juga bingung. Itu kan tidak mungkin. Saya katakan Tuhan, bahwa kami bingung ya, si anak itu kebingungan ya, tapi kan tidak mungkin lalu Bapak itu bingung. Lalu malaikat semuanya juga ya, kita juga sedang, surga juga sedang lockdown, kita juga sedang diam di rumah. Saya katakan ini pasti ada sesuatu. Nah pelan-pelan. Ya sejujurnya Tuhan kalau ngomong dengan saya itu pelan-pelan. Ya makanya Bu itu gemes sekali sama saya, kamu Bapak itu kesuan. Ya entah bagaimana, tapi sejujurnya Tuhan kalau ngomong dengan saya itu pelan-pelan, step by step. Ya saya katakan ya sudahlah. Ya lebih baik pelan-pelan daripada macet, lebih baik pelan-pelan Tuhan. Saya akan coba lakukan apa yang saya bisa lakukan. Lalu Tuhan tuh mulai singkapkan pelan-pelan, kamu perhatikan. Ya, dia tahu bahwa saya termasuk kalau mobil itu mobil diesel jadi perlu panas, nanti kalau sudah panas baru bus gitu. Nah lalu sedikit demi sedikit dia singkapkan. Nah saya ingin ceritakan pengalaman pergumulan saya dan pengalaman persekutuan dengan firman. Supaya saudara itu juga, ya mungkin saja begini. Ketika saudara melihat apa yang dilakukan teman-teman saudara antara mengerti dan tidak mengerti. Ketika teman-teman Mahanaim ke berbagai negara, mungkin saja tidak semua saudara itu mengerti dan memahami. Tapi saya berharap saudara akan mengambil jalan pengalaman dengan Tuhan, dengan roh, dengan firman. Kadang-kadang seperti firman katakan, Yesus harus melewati daerah Samaria. Itu daerah yang orang Yahudi tidak mau lewati.
Acap kali Yesus harus melewati jalan-jalan yang sulit. Nah, saya akan lanjutkan akan perjalanan pengertian yang Tuhan berikan kepada saya. Karena mungkin saja tidak semua saudara itu secepat yang lain. Mungkin saudara selambat saya. Tapi paling tidak begini, saudara harus punya progres. Jangan lambat, macet lagi. Lambat, ngambek. Itu repot. Nah, saya sejujurnya di antara teman-teman Bahtera, saya termasuk yang lambat, maafkan saya. Tapi bukan berarti saya lalu gini, lambat, macet, ngambek, tidak. Saya lambat, kalau bisa saya kejar-kejar, entah bagaimana Tuhan, berilah saya percepatan atau apapun lah. Ya supaya saya bisa mengejar di tikungan-tikungan itu loh Tuhan. Nah lalu Tuhan begini, kamu perhatikan. Lalu kalau saudara perhatikan Yesaya 60, itu kan kemuliaan Tuhan yang menjadi nyata. Itu ayat kita terus ucapkan sejak awal tahun. Kita deklarasikan sejak awal tahun, Yesaya 60 dan Mazmur 91 itu kita ucapkan. Pernyataan mengenai dan terutama Yesaya 60 itu adalah bicara mengenai rincian kemuliaan Tuhan yang akan datang kepada gerejanya, kepada anak-anak Tuhan. Itu rincian komplitnya itu ada di Yesaya 60. Kalau saudara ingin tanya, Pak, saya ingin deskripsi yang jelas dari kemuliaan Tuhan yang menjadi nyata, saudara baca Yesaya 60. Panjang memang. Dan makin panjang makin bagus sebetulnya. Artinya keterangan daripada ini kalau kemuliaan Tuhan menjadi nyata itu akan begini. Akan ada tuaian jiwa-jiwa, akan ada perpindahan kekayaan bangsa-bangsa, akan ada mujizat dan sebagainya. Dan semakin panjang sebetulnya semakin bagus. Cuman sejujurnya saya terlewat dengan satu frasa. Yang ketika saya berdoa Tuhan tunjukkan, kamu perhatikan akan kalimat ini. Yesaya 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu, lalu setelah itu deskripsi atau keterangan mengenai kalau kemuliaan Tuhan itu terbit atasmu, itu poin pertama, kedua, ketiga dan sebagainya kita sangat suka menggemakannya. Tapi kalau saudara perhatikan kegelapan dan kekelaman harus menutupi bumi dan bangsa-bangsa. Sejujurnya itu yang saya di awal tidak saya sadari, saya kaget. Ketika kegelapan dan kekelaman tiba-tiba menutupi seluruh bumi. Secara ekonomi, secara kesehatan, secara sosial, secara politik tiba-tiba gelap dan kelam. Tiba-tiba maut di mana-mana. Tiba-tiba orang berhadapan maut muka dengan muka. Dan kegentaran itu menutupi akan bumi. Jadi background atau bukan background tapi latar belakang dan keseluruhan daripada kemuliaan itu akan terbit di tengah kegelapan dan kekelaman. Dan sejauh yang saya bisa ingat dan saya bisa tahu. Rasanya tidak pernah bumi ini mengalami satu situasi di mana penyakit atau wabah itu menerpa seluruh bumi. Ada beberapa penyakit di Eropa. Ada flu di mana, ada virus burung di mana, virus babi dan sebagainya. Itu hanya di beberapa negara. Tapi tidak pernah, setahu saya, seingat dan sepemahaman saya, ada situasi di mana wabah itu menerpa seluruh bumi. Dan membuat panik seluruh pemimpin bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah itulah kegelapan dan kekelaman. Kita kaget, kita menolaknya, tapi kalau kita mengharapkan kemuliaan Tuhan yang semakin nyata, itu harus terjadi. Itu sudah difirmankan.
bahwa kegelapan dan kekelaman itu akan menutupi bumi dan bangsa-bangsa, lalu bangkitlah menjadi teranglah sebab kemuliaannya nyata atas kamu. Jadi iman dan pengharapan saya mulai tumbuh loh. Berarti ini sudah ada ini. Kita kaget, kita syok. Tapi begitu disingkapkan, kita diwahyukan, kita mulai mengerti, oh memang harus terjadi. Bahwa kita berdoa supaya si jahat tidak makin merajalela. Bahwa kita berdoa supaya si jahat tidak mendapatkan keuntungan dari semua ketakutan, semua kecemasan, ya. Kita berdoa bahwa ada batas-batas yang Tuhan tetapkan, ya. Dan lebih daripada itu kita berdoa pada bagian yang kedua supaya kemuliaannya itu semakin cepat dinyatakan. Nah, apakah kegelapan dan kekelaman ini sudah cukup memadai untuk kemuliaan Tuhan itu dinyatakan itu ya atau tidak? Sejujurnya saya belum tahu persis. Apakah kegelapan dan kekelaman ini sudah mencapai batas optimal atau belum, sehingga kemuliaannya itu semakin nyata? Kita tidak tahu, kita hanya bisa berdoa. Kita berharap semuanya akan cepat berlalu. Tapi itu juga masih merupakan tanda tanya besar. Lalu saya mulai mengerti, saudaraku. Saya mulai mengerti, oh ya Tuhan. Berarti ini adalah waktu untuk gerejamu itu dimuliakan. Ya, iman saya mulai bangkit, pengharapan saya mulai bangkit, saudaraku. Saya mulai mengerti di dalam roh, ya berarti ini ada sesuatu yang harus dikerjakan. Kita tidak boleh berpangku tangan dengan semua yang ada. Lalu satu kali Tuhan itu saya khotbah mengenai akhir zaman. Saya itu seumur-umur tidak pernah khotbah mengenai akhir zaman. Selama puluhan tahun jadi gembala, saya tidak pernah khotbah mengenai akhir zaman. Saya pikir saya bukan ahlinya. Saya bukan ahlinya akhir zaman. Jadi saya tidak pernah khotbah mengenai akhir zaman. Lalu Tuhan itu, Tuhan saya kalau khotbah akhir zaman lalu banyak apa? Saya tidak punya ilmu itu akhir zaman, lalu pengangkatan kapan, lalu jadwalnya kapan, antrinya di mana, semuanya saya tidak tahu Tuhan. Saya bingung, saya betul-betul bingung, lalu saya coba keluarkan semua buku akhir zaman, tidak menolong. Di dalam kebingungan saya mulai lihat-lihat, ternyata Yesus itu pernah khotbah mengenai akhir zaman. Di dalam Matius pasal yang ke-24 dan 25. Ketika saya baca Tuhan, ini tidak serumit yang para ahli akhir zaman itu sampaikan. Nah, kalau ini saya bisa. Kalau ini saya bisa. Ya, karena kalau saya harus seperti ahli-ahli akhir zaman, lalu ada peta zaman. Ya, boro-boro peta zaman, saudaraku. Kesini aja pakai Google Map. Di peta zaman di Google tidak ada. Ya, kalau ke daerah ada Google Map. Saya katakan Tuhan. Nah, ada hal yang menarik. Ketika saya itu mulai mempelajari akan Matius 24. Jadi saya pagi ini bercerita cukup panjang, kan ibadahnya tanpa batas. Nah, Matius 24, itu kalau saudara perhatikan di judul perikopnya, Matius 24, pasal 24 dan 25, itu khotbah tentang akhir zaman. Saya katakan Tuhan, ini khotbahmu ini khotbah Yesus tentang akhir zaman, dan menurut saya tidak tidak sesulit daripada pengkhotbah akhir zaman. Nah, kalau ini saya dom dan saya mengerti, entah bagaimana di dalam pembacaan firman sebelumnya, itu sepertinya terlewat.
Nah, saya tidak akan sampaikan semuanya, tapi saya akan sampaikan bahwa kalau saudara perhatikan mulai dari ayat yang pertama, ayat yang ketiga, sampai dengan ayat yang ke-14, 15, dan mulai sampai ayat yang ke berapa itu? Ke-28, itu adalah mengenai tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Nah, menurut para ahli akhir zaman, ada 10 tanda akhir zaman. Yang 9 itu adalah hal-hal yang buruk dan mengerikan. Gempa bumi, kelaparan, peperangan, Mesias palsu, nabi-nabi palsu, lalu kesesakan, masa-masa yang sangat sulit, lalu dosa yang merajalela. Itu 1-9 itu ciri-ciri bahwa kedatangan anak manusia akhir zaman itu akan semakin dekat. Dan semuanya itu sudah atau sedang berjalan. Gempa bumi, peningkatan gempa bumi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa itu kan terus intensitasnya makin tinggi, bencana alam, semuanya penyakit dan sebagainya. Peperangan, kelaparan dan itu akan makin merajalela. Hanya ada satu yang baik dari 10 tanda itu. Hanya ada satu yang baik dari tanda-tanda akhir zaman, selain gempa bumi, malapetaka, kelaparan, peperangan, dosa yang makin merajalela, kepalsuan dan sebagainya, itu ada di dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tiba-tiba ayat ini berbicara kepada saya dan Tuhan berbicara banyak. Kamu perhatikan, dari semua tanda-tanda akhir zaman yang mengerikan itu ada sesuatu yang baik. Ada sesuatu yang gereja harus kerjakan, anak-anak Tuhan harus kerjakan. Yaitu Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian, menjadi pengalaman hidup mereka. Jadi di tengah-tengah masa yang sulit ini, akan ada satu gelombang lawatan yang besar yang melanda akan anak-anak Tuhan, melanda gereja Tuhan dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga sedemikian rupa sampai begini nih. Loh, untuk memberitakan Injil itu kan perlu power. Untuk memberitakan Injil itu perlu kuasa. Untuk memberitakan Injil itu perlu pekerjaan roh. Itu bukan hal yang mudah. Maaf kata nih ya, kalau untuk kita ibadah setiap minggu ya hanya butuh koordinasi. Dan butuh kebiasaan baik. Tentu kita berharap yang ilahi itu turun. Tapi untuk membuat Injil kerajaan ini diberitakan ke seluruh dunia dan menjadi kesaksian. Yang mendengarkan itu menjadikan itu pengalaman dalam kehidupan mereka. Baru semuanya itu terjadi. Kedatangan anak manusia itu terjadi. Jadi kegelapan dan kekelaman akan menutupi bumi dan bangsa-bangsa. Pada waktu yang bersamaan, Injil terang Tuhan itu juga akan melanda bumi dan bangsa-bangsa. Mereka akan mengalami ketakutan dan kecemasan luar biasa. Tapi di sisi yang lain, tiba-tiba Injil kerajaan itu dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, entah bagaimana. Tiba-tiba ada satu gelombang penginjilan yang sangat ajaib. Yang itu menjadi kesaksian bagi banyak bangsa. Saya membayangkan Tuhan, ini perlu campur tangan daripadamu sendiri. Kalau hanya manusia, dengan cara yang lama, dengan semangat yang lama, katakanlah dengan semua perlengkapan, baik rohani maupun jasmani yang lama, dari semua pengalaman yang ada, rasa-rasanya susah. Entah bagaimana Tuhan itu bicara begini. Kamu perhatikan ayat ini. Kamu kerjakan ayat ini. Katakan Tuhan, ini ayat terlalu ajaib bagi saya.
Lalu di tengah-tengah pergumulan saya itu Tuhan lalu singkapkan, kamu perhatikan, kamu perhatikan, kamu perhatikan. Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab itu ada kalimat begini, pada hari-hari terakhir. Pada hari-hari terakhir. Yang pertama itu ada di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Itu adalah hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan kita semua tahu itu terjadi keajaiban yang sangat fenomenal pada waktu itu. Ribuan orang tiba-tiba bertobat, lalu mereka mendengarkan rasul-rasul berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Lalu mereka mengatakan mabuk, mabuk, mabuk dan sebagainya. Nah pada waktu itu, lalu kalau saudara perhatikan ayat yang ke-15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Hari-hari terakhir itu adalah hari-hari antara kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua. Itu disebut dengan hari-hari terakhir. Nah, saya mulai memperhatikan, loh, kita ini itu pada hari-hari terakhir, bukan hari terakhir. Pada hari-hari terakhir. Nah, ketika saya perhatikan Tuhan, ini pada hari-hari terakhir, itu berarti termasuk rentang waktu ini, ya. Dan ketika saya baca lebih teliti dikatakan aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Semua manusia. Bukan hanya sebagian manusia. Jadi saya mulai membayangkan berarti kalau kita selalu katakan Tuhan ini akan ada revival, ada pergerakan di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, dimanapun saja itu ya. Pasti. Di jalan, di rumah, di kampung, di kota, di gunung itu pasti. Bahwa sebagian kita sudah lihat. Tapi yang sebagian besar itu belum terlihat. Itu belum terjadi. Hujan awal dan hujan akhir bersatu mendatangkan lawatan. Nah kita itu baru tahu yang hujan awalnya. Pada waktu hari Pentakosta. Nah hujan akhir menjelang hari-hari terakhir atau menjelang hari terakhir. Entah bagaimana saya tidak bisa membayangkan tapi di dalam batin dan roh saya itu jauh lebih ajaib. Dan tidak bisa terbayangkan karena kalau kita bisa bayangkan itu berarti masih ada dalam keterbatasan loh saudaraku. Karena bayangan dan imajinasi kita bahkan doa kita pun itu terbatas. Jadi saya dan saudara akan masuk ke dalam satu masa yang bahkan gereja tidak bisa membayangkan. Saya coba mereka-reka begini, ini kalau semua revival, sejak hari Pentakosta, lalu semua kegerakan dari para hamba-hamba Tuhan yang dahsyat, di Azusa, dimanapun di Afrika, itu digabung jadi satu. Mungkin itu belum memadai untuk menggambarkan hujan akhir. Jadi saya katakan Tuhan, oh ini ajaib. Nah pelan-pelan iman saya mulai bangkit saudaraku. Pelan-pelan 10 tahun lebih. Kok saya tidak mendengar ya Bu ya?
Ini seperti pada waktu Yesus itu berjalan dengan 2 orang murid dari yang ke Emmaus. Ada selubung yang menutupi mereka, termasuk menutupi saudara semuanya ini loh. Bukan hanya saya yang ditutupi. Ibu sudah berkhotbah 10 tahun terakhir. Bayangkan saya yang begini ini. Itu baru terbuka hari-hari ini, saudaraku. Mungkin saudara juga baru terbuka pada pagi hari. Oh iya ya Pak ya. Kebangetan saudaraku, 10 tahun terakhir setiap Sabtu, setiap Senin dikhotbahi, kok selubung itu belum terbuka. Kadang-kadang perlu keterpaksaan untuk orang-orang bebal seperti saya ini. Itu oh iya. Tapi itulah yang terjadi. Makanya sebetulnya apa ya, akhirnya, saya itu sampai begini. Akhirnya kan pernah dibagikan satu poster kecil berisi janji-janji Tuhan atau tema-tema yang di Bahtera. Itu saya cari, karena terselip di mana saya enggak tahu, akhirnya ketemu. Tak gulei, karena tak tempel tuh di depan ruang saya baca Alkitab. Semua janji Tuhan yang dia pernah sampaikan, itu harus digenapi. Itu harus digenapi. Nah lalu Mika pasal yang kedua. Duh Pak, kok rampung-rampung, ini panjang saudaraku. Mika pasal yang keempat maksud saya. Mika pasal yang keempat ayat yang pertama. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini semua akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan, saya dan saudara, gereja Tuhan, semua pelayanan itu akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Jadi akan ada satu lembaga yang dikatakan itu mengatasi lembaga-lembaga yang lainnya. Itu gereja Tuhan, itu anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Dan itu akan terjadi pada hari-hari terakhir. Sejujurnya saya belum tahu benang merahnya. Dengan semua keterbatasan ini. Bahkan sebagian gereja masih melakukan secara online. Sejujurnya Tuhan, tapi kenapa begini? Ya Roh Kudus tidak ngomong apa-apa, hanya begini, tunggu saja. Tidak terbayangkan sih. Sekarang kan begini, gereja itu kita semuanya sepertinya tiarap. Hati-hati, jaga jarak, pokoknya semua kehati-hatian. Itu rasanya dideklarasikan lebih banyak daripada firman Tuhan. Hati-hati, di tengah-tengah khotbah ya hati-hati. Berkat terakhir juga hati-hati. Rasa-rasanya, ya bukan berarti lalu kita sembrono ngawur itu ya sih, tidak sih. Saya termasuk orang yang sejujurnya bisa dikatakan sangat hati-hati. Nah saudaraku, firman ini memberikan satu, akhirnya iman saya bangkit. Saya katakan, Tuhan kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Nah Tuhan itu bicara begini, kamu mulai kerjakan pelayanan online. Saya katakan, Tuhan, wong tidak online aja cuman segitu kok. Loh, berhadapan muka, orang ditumpangi tangan, itu aja cuma segitu Tuhan. Ini kalau online bagaimana? Saya bingung. Kamu punya radio, kamu punya perangkat, coba kamu kerjakan. Tuhan, kami punya radio itu mungkin sudah sejak tahun berapa ya? 2006. Lalu pada pertengahan tahun kemarin Tuhan itu katakan, kamu kan punya pelayanan radio. Tuhan, saya tidak pernah sentuh radio itu selama 14 tahun.
itu saya hanya kasih ruang pojok kecil. Saya bahkan tidak ingin mengunjunginya. Karena apa? Sumpek, bau, dan atapnya miring. Entah bagaimana Tuhan katakan, urus itu kembali. Lalu apa yang harus saya lakukan? Wong saya khotbah berhadapan muka, 1 jam aja orang cuma mendelik. Lu lihat toh? Orang mendelik dan ya begitulah. Bapak khotbahnya lumayan. Nah hari ini Pak lucu. Cuman lumayan lucu. Lalu saya berdoa, Tuhan, aku perlu firman-Mu kalau ini dari Engkau. Karena kalau tidak, saya lebih suka lalu orang kumpul banyak. Saya enggak tahu kalau orang kumpul banyak suka dengan saya atau tidak, saya juga tidak tahu. Tapi itu dalam bayangan saya bingung, Tuhan beri aku firman. Kalau aku harus mulai menggarap pelayanan radio ini, pelayanan akan online ini lewat semua channel media sosial yang ada. Aku perlu firman. Sebelum aku perlu bergerak, aku perlu firman. Nah satu kali ketika saya berdoa, Tuhan tuh ingatkan akan pelayanan sepatah kata. Nah kalau saudara perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-8, itu adalah kisah mengenai perwira Kapernaum yang dengan Yesus lalu hambaku ini sakit, tolonglah. Kalau saudara perhatikan, Yesus katakan begini, aku akan datang dan akan menyembuhkan dia. Yesus akan datang. Lalu perwira ini ngomong begini, tidak usah. Tidak usah. Ayat yang ke-6, Matius 8 ayat yang ke-6. Tuan, Matius 8 ayat yang ke-6, Tuan hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu ayat yang ke-10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ketika saya membaca ayat-ayat ini saya katakan, loh Tuhan, berarti kamu ini tuh tidak pernah ketemu dengan hamba ini, enggak pernah. Perwira ini hanya katakan ucapkan saja sepatah kata. Niscaya hambaku akan sembuh. Dan Tuhan katakan oke. Hanya sepatah kata. Dan bahkan Tuhan katakan iman sebesar ini aku tidak pernah temukan di antara orang Israel. Saya katakan Tuhan, iya ya. Kalau saya ngomong lewat radio, saya tidak pernah ketemu dengan orang yang saya ajak ngomong di radio itu. Kalau saya sampaikan firman di radio, saya sampaikan firman mungkin di media-media sosial yang lainnya. Kalau YouTube orang masih bisa melihat wajah saya dan sebagainya. Orang masih bisa melihat sosok saya. Tapi kalau di radio mereka sama sekali tidak bisa mendengar. Mereka hanya mendengar mungkin juga sepatah atau hanya patah-patahan kata atau kesaksian atau firman. Tapi Tuhan katakan, kamu perhatikan. Tidak ada masalahnya seandainya orang itu hanya mendengarkan sepatah kata, lalu percaya. Ada waktunya kamu mengajar berjam-jam, ada waktunya kamu memuridkan, tapi juga ada waktunya kamu hanya ibaratnya begini, kamu melemparkan sepatah kata kepada dunia ini. Dan yang percaya akan diselamatkan. Saya katakan oke, kalau ada janjimu, aku jalani. Lalu dalam perkembangannya Tuhan itu singkapkan begini. Kamu perhatikan surat-surat Paulus. Loh ya surat Paulus. Itu sebagian ditulis di penjara. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat itu.
Kadang-kadang Paulus katakan setelah kamu baca, bacakan juga di jemaat yang lainnya. Supaya semua bisa membaca, semua bisa mendengar. Kalau mungkin zaman sekarang Paulus akan tulis email, Paulus akan ketik di WA, ini untuk jemaat di sini dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Lalu mulai iman dan pengertian saya mulai, oh iya, oke Tuhan, kalau begitu saya akan mulai kerjakan. Nah sejak itu saya mulai kerjakan, saya masuk ke studio, lalu saya buatkan studio yang baru. Nah lalu saya mulai siaran, saudaraku. Minggu pertama, kemarin beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan koordinatornya. Dulu pada waktu kita itu saya mulai urus radio. Ya, radio itu seminggu berapa banyak sih yang mendengarkan. Dia katakan begini, seingat saya Pak, 800 orang. Seminggu loh, bukan sekali. Seminggu Pak. Kita kan punya berbagai macam berbagai macam program radio itu. Jadi itu seminggu itu 800 orang. Oke. Lalu saudara masih ingat kebaktian Bahtera beberapa tahun yang lalu itu ada satu statement mendunia. Saudara masih ingat itu? Masih ingat ya? Mendunia. Ngomong-ngomong siapa yang ngomong ya Bu pada itu? Bu Nani apa Pak Agung? Ada yang ingat? Seingat saya Bu Nani. Lalu saya tulis itu di depan, di tempat siaran, mendunia. Saya katakan radio ini nunut nubuatan itu. Loh kadang-kadang itu begini saudaraku. Firman nubuatan, firman kasih karunia itu sebetulnya bekerja. Kita itu hanya ngikuti. Firman itu bekerja dengan baik. Pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Ada ayat yang saya tulis, pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Oke, Alkitab mengatakan, firman mengatakan, pergi jadikan seluruh bangsa muridku. Saya ngikut ayat itu. Nah ketika ayat itu diucapkan, itu ada kuasa penciptaan yang luar biasa. Mendunia, karena itulah saudara selalu penuh dengan deklarasi dan sebagainya. Ada malaikat macam-macam. Saya juga baru mikir, iya ya malaikat namanya banyak sekali. Saya baru mikir tadi pagi, iya. Ada malaikat teritorial, malaikat penjaga, ada malaikat karakter, ada malaikat kemuliaan, ada kalimat mengajar, ada malaikat tahta, ada malaikat Indah Setiawati, sebelah saya tadi. Loh, saudaraku jangan main-main dengan semua yang sebetulnya saudara tulis. Itulah kenapa Bu Iin kan selalu perjanjian. Nah saya itu baru dong. Padahal ibu sudah khotbah 10 tahun. Ampunilah hamba yang bebal ini. Iya, ini sebetulnya kuasa perjanjian dan firman itu bergerak. Hanya perlu orang-orang yang lalu ngikuti. Gitu. Ngikuti taat dan mengerjakan dan ketika diberi sesuatu lalu dikerjakan seperti talenta yang dilipat gandakan. Jadi pertama kali lalu kita mulai benahi semuanya. Berbagai media sosial dan juga radio. Nah saya ingin cerita secara khusus untuk radio karena ini menurut saya ini sesuatu yang kita pikir sudah tidak ada. Loh, saya itu berpikir radio sudah habis. Saya pikir sudah tidak ada. Nah ketika saya akhirnya berbincang dengan Pak Lu, ini sebetulnya radio itu ada banyak, ini ada banyak asosiasinya, banyak jaringannya. Lalu saya katakan kalau begitu kamu coba berjejaring dengan semua jaringan yang ada. Karena kalau sendiri, itu seminggu, siaran dari pagi sampai tengah malam, selama 7 hari. Yang dengerin cuma 800. Saya katakan, boros di ongkos. Oke, kerjakan, kamu coba berteman dengan semua jaringan radio. Lalu saya diberi, kaget saudara, sangat banyak. Dan ada belasan puluhan stasiun radio, puluhan ribu stasiun radio yang ada di seluruh muka bumi ini. Dan lu masih ada pendengarnya, banyak Pak pendengarnya. Lalu saya mulai doakan terus radio ini mendunia.
Pergi jadikan semua bangsa muridku. Mendunia, mendunia, mendunia. Lalu saya coba cari datanya tadi malam. Pada Oktober, akhir Oktober tahun 2020, itu yang mendengarkan selama 1 minggu, itu pada akhir Oktober tahun 2020, itu sebesar 78.000. Itu Oktober, saya katakan wah ini sudah lumayan. Pada waktu itu sudah ya. Nah, pada waktu itu kan kami punya acara Mane Keluarga itu. Itu sekali siaran mungkin yang mendengarkan berapa ya? Mungkin pertama itu hanya beberapa ratus. Saya katakan lumayan lah. Ya lalu 1.000 atau berapa. Oh, saya itu pernah keliling Indonesia membuat seminar keluarga. Itu selama setahun keliling Indonesia puluhan juta habis. Itu mungkin total yang mendengarkan itu mungkin tidak ada 1.000. Jadi ini saya sekali ngomong bisa bicara dengan 1.000. Saya pikir itu lumayan sekali. Lalu akhir Desember itu pendengarnya meningkat saudaraku. Itu menjadi 221.000. Itu akhir Desember. Lalu akhir Januari. Nah, akhir Januari tahun 2021 itu kita kaget. Entah bagaimana, itu tiba-tiba itu banyak sekali radio yang bergabung dengan kita. Itu banyak sekali. Setiap minggu, setiap kita acara, setiap kita siaran, itu bukannya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Kita kalau ibadah minggu itu ya, itu radio yang luar negeri yang men-streaming itu lebih dari 100. Dan dari puluhan negara yang kadang-kadang ini kota mana kita sudah tidak tahu. Nah itu pada akhir Januari, itu bukan lagi ratusan ribu, itu 1,3 juta. Itu seminggu. Lalu pada akhir Februari, itu setelah ibu sempat doakan tuh Bu, itu habis ibu blessing, itu melonjak-lonjak seperti kijang berlompatan saudaraku. Itu pada akhir saya sempat, itu Februari ya Bu ya di SRK ya. Lalu saya cerita ke Bu Iin, beliau blessing dan sebagainya, itu seperti membawa dorongan yang luar biasa. Itu akhir Februari. Akhir Februari itu total, seminggu. Itu 8,6 juta. Saudara teman, wow. Nah ini wow terakhir. Nah minggu kemarin, saya pikir akan surut karena ada beberapa persoalan. Nah minggu kemarin itu total dalam waktu seminggu itu yang mendengarkan semua siaran kita dalam 1 minggu itu adalah 10,1 juta dalam waktu seminggu. Ini wow terakhir. Ya, ini wow terakhir. Nah, yang menarik begini saudaraku. Lalu kan pertanyaannya Pak, apakah itu ada dampaknya atau tidak? Nah, pelayanan sepatah kata ini, saya sebut itu pelayanan sepatah kata, itu istilah kita. Ketika orang mendengarkan mungkin sebagian, ya karena mereka kan lewat radio, ya maaf kata sambil melakukan hal yang lainnya. Nah tapi saya itu percaya bahwa roh Tuhan itu tidak terbatas.
Ya, Ibu pernah khotbah Yohanes 3 bahwa dia memberikan roh yang tidak terbatas. Beliau sampaikan itu di Jogja dan sejak itu menjadi salah satu ayat hafalan kita. Bahwa dia memberikan roh yang tidak terbatas. Setiap kali saya siaran, Roh Kudus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia bisa menembus segala keadaan. Dan setiap kali saya hampir setiap minggu itu mendengarkan akan kesaksian yang ada itu saya katakan Tuhan ini ajaib. Saya coba sebagai penutup saya akan bacakan beberapa kesaksian tapi saya akan singkat. Ya ini seorang perempuan yang dia tinggal di Denver, Colorado, Amerika. Seorang perempuan, dia menikah dengan seorang bule dan dia mendengarkan akan radio. Lalu ketika Pastor Indah berdoa, Pastor Indah. Dan ketika Pastor Indah berdoa dan menyebut untuk saraf yang kejepit. Nah saudaraku begini, sebelumnya beberapa bulan sebelum ini Tuhan itu bicara begini. Setiap kali kamu ibadah minggu, kamu ambil waktu untuk mendoakan orang-orang yang sakit atau orang-orang yang punya persoalan. Tuhan beri janji di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Aku akan meneguhkan setiap pemberitaan itu dengan tanda-tanda heran dan ajaib dan pernyataan-pernyataan kuasa dan karunia-karunia roh. Nah ketika ada janji itu, setiap kali ibadah saya selalu berdoa untuk orang sakit. Nah saya katakan Tuhan, kalau online saya berani. Kalau mendoakan orang sakit lalu nungguin sampai sembuh, nah itu pekerjaannya Pak Agung dulu. Saya ikut kemana-mana, sejujurnya belum berani. Pastor Indah lebih berani. Ya, ini tidak bisa jalan, tunggu. Nah kalau online saya berani Tuhan. Tapi Tuhan sudah berjanji aku yang akan meneguhkan pemberitaan firman. Berarti bukan aku yang menyembuhkan Tuhan engkau. Ya aku. Kamu hanya perlu menjadi saluran saja. Ya sudah. Jadi akhirnya setiap kali ibadah saya berdoa. Kita akan ambil waktu 10 menit, 15 menit berdoa. Nah satu kali Pastor Indah berdoa. Dia untuk ini orangnya di Denver, Amerika. Dia katakan begini. Suami saya itu sudah beberapa bulan itu saraf kejepit di belakang begini. Jadi tidak bisa banyak bergerak. Lalu dia berdoa pada minggu itu ketika kita berdoa, suaminya menangis. Saya membayangkan bule menangis seperti apa saya enggak tahu. Lalu ikut berdoa. Hari Minggu, nah hari Senin malamnya pada waktu dia tidur, itu seperti ada yang memijit di punggungnya. Nah itu malaikat penyembuh, di mana ya malaikat penyembuh? Mungkin ada di sini. Itu malaikat penyembuh. Lalu Selasa pagi, dia teriak kepada istrinya, loh aku sekarang sembuh. Aku bisa lagi melakukan apa yang tidak pernah aku bisa lakukan. Wow lagi ini, untuk Tuhan, wow-nya untuk Tuhan. Nah ini dari Jambi. Pada waktu itu saya sampaikan mengenai kuasa perjamuan kudus. Nah ini orang sudah hopeless dengan perjamuan kudus. Karena setiap kali dia perjamuan kudus, saudara-saudaranya kena virus. Jadi dia sudah hopeless dengan perjamuan kudus. Dan tokonya toko sembako selama pandemi ini dia, itu sepinya luar biasa. Nah tetapi setelah pada waktu itu sampaikan firman kudus, dia mulai percaya dan dia mulai ikut perjamuan kudus. Lalu dia ambil sisa perjamuan kudusnya itu dia oleskan ke ambang pintu tokonya. Menurut saya ini mungkin pasukan yang ada di Jambi ini. Karena dia tahu bagaimana caranya. Nah lalu dia cerita begini. Toko sembako saya sudah lama sepi dan kalaupun ada pembeli itu pun hanya 2 atau 3 orang saja. Tetapi setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tersebut, saya dan suami melakukan perjamuan kudus kembali dan kami olesi pintu toko kami dengan anggur perjamuan. Puji Tuhan, hari Selasa sampai Jumat kemarin toko kami mendadak ramai didatangi oleh customer-customer dan pelanggan-pelanggan lama yang sudah lama tidak belanja di toko kami dan banyak pelanggan-pelanggan baru juga. Stok beras kami yang sudah berbulan-bulan menumpuk di gudang habis terjual. Demikian juga dengan tepung, minyak, dan lain-lain, sampai kami harus sampaikan ke pelanggan yang datang untuk
PO dulu karena kami baru pesan sembako untuk stok. Lalu ini ajaib lah, kuasa Tuhan itu ajaib. Ini dari Bapak Romi di Maluku Tenggara. Dia mengikuti ibadah Januari 2021, tanggal 7. Ini juga pas perjamuan kudus. Pada waktu dia mendengarkan perjamuan kudus, dia sembari mendengarkan radio, sembari merawat istrinya yang sakit. Nah, sepanjang ibadah, istrinya itu dijamah Tuhan, menangis dan berteriak. Istrinya ini, dia katakan begini, istri saya lupa ingatan sudah 2 tahun. Karena kecelakaan dan kepalanya terbentur. Namanya sendiri dia lupa, dia lebih banyak bengong, dan orang mengatakan gila. Bahkan dia tidak kenal lagi suami dan anak-anaknya. Kami sudah bawa ke dokter namun tidak ada kemajuan. Pada waktu ibadah istri saya teriak-teriak ketika puji-pujian dan badannya bergetar. Setelah itu tiba-tiba yang terjadi istri saya panggil nama saya, nama anak kami dan berkata haleluya, puji Tuhan aku sudah bebas. Istri mengajak perjamuan. Tetapi karena di rumah tidak ada stok perjamuan, saya hanya bisa membuat minuman dari sirup anggur dan 1 roti yang kita potong kecil-kecil. Istri saya lega dan sejak itu pulih kembali ingatannya secara total. Satu lagi, banyak lagi nih. Shalom Pastor. Kali ini Pastor Lukas, bukan Pastor Indah. Masa Pastor Indah terus. Minggu lalu Pastor berdoa bagi yang kena COVID dan sudah dinyatakan sembuh, namun ada cacat di bagian dalam tubuhnya. Saya langsung teringat anak saya yang di Bandung yang memang beberapa waktu lalu dinyatakan positif dan juga kehilangan pekerjaan setelah diisolasi dan dinyatakan negatif, tetapi di paru-paru ada bercak-bercak dan seringkali sesak dan sulit untuk bernafas. Saya berdoa sepakat dengan Pastor Lukas untuk kondisi anak saya dan puji Tuhan. Selasa 2 Maret kemarin anak saya cek ulang ronsen semuanya, ternyata bercak di paru-parunya sudah hilang dan anak saya kembali mendapatkan pekerjaan. Satu lagi saudaraku, banyak lagi nih. 31 Januari kami mendengarkan live streaming ibadah lewat radio. Tapi kami mendengarkan di toko sambil jualan, karena kami harus tetap jualan dan ada banyak karyawan. Nah, toko kami ini sudah lama sepi dan hutang menumpuk. Hari Minggu. Lalu dia dengarkan, dia ikut ibadah, dia ikut doa. Lalu hari Senin dan Selasa tiba-tiba tokonya rame sekali. Dan hari Kamis, dia bisa bayar semua hutangnya. Saudaraku, salah satu yang perjanjian yang Tuhan sampaikan begini. Kita kan punya acara keluarga di radio. Saya katakan, Tuhan, kalau saya bicara mengenai keluarga suami istri, itu apa? Perjanjiannya apa? Nah, Tuhan tuh ingatkan, suami istri itu seperti Kristus dan jemaat, betul ya? Suami istri itu seperti Kristus dan jemaatnya. Oke, saya ikut perjanjian itu. Jadi setiap kali saya bicara mengenai keluarga, kami berdoa Tuhan, ada pemulihan di keluarga-keluarga. Karena keluarga itu adalah gambaran suami istri, gambaran Kristus dan jemaatnya. Nah itu kita ngikuti kuasa perjanjian itu. Nah sejujurnya yang ini apa ya? Aduh, kalau kita lalu yang mendapatkan mujizat itu orang Kristen, itu kan ya dalam tanda kutip wajar ya. Tapi ini lain. Saya kadang-kadang Tuhan sampai segininya. Sampai segininya. Saya akan coba ini pergumulan seorang anak yang ayah ibunya pisah 2 tahun.
Satu kali dia mendengarkan acara harmoni keluarga. Ayahnya sudah kumpul dengan perempuan lain, ibunya sudah dengan laki-laki, tapi mereka belum menikah secara, tapi selama 2 tahun mereka sudah berpisah. Lalu anak ini memaksa ayah dan ibunya mendengarkan acara itu. Setelah mendengarkan selama 5 kali, akhirnya mereka memutuskan untuk kumpul lagi. Saya katakan Tuhan, sampai segininya. Ada satu kelompok, ada 600 orang kurang lebih. Lalu dia, sebagian besar dari mereka itu sudah punya persoalan rumah tangga dan mereka akan akan memutuskan bercerai. 400 lebih orang akan bercerai. Lalu mereka akhirnya memutuskan kumpul bersama-sama lalu mendengarkan bareng, nonton bareng. Beberapa waktu kemudian mereka beri kita kabar bahwa ini yang 400 ini tidak jadi bercerai. Karena entah bagaimana mereka, entah caranya bagaimana. Dan saya bisa ceritakan ada banyak yang ajaib. Dan bahkan ada suami yang sudah meninggalkan istrinya selama 3 tahun, 4 tahun. Itu sampai diberi mimpi Tuhan akan acara di keluarga itu, bahkan diberi linknya. Di dalam mimpi selama 3 kali dia diberi ini loh, linknya ini, nama acaranya ini. Kamu dengarkan. Dia sudah 44 tahun dia meninggalkan istrinya. Akhirnya dia kembali ke istrinya. Istrinya tanya, kenapa kamu kembali? Aku diberi mimpi, aku dengarkan acara ini. Setelah aku dengarkan lalu tiba-tiba ada dorongan untuk kembali kepadamu. Dan saudaraku, itu ada banyak sekali kesaksian semacam itu. Bahkan ada yang bersaksi, saya setelah mendengarkan acara ini, lalu dengan istri itu akhirnya rujuk kembali. Kami sudah bertahun-tahun tidak punya anak, sekarang istri saya hamil. Jadi bahwa roh Tuhan itu dicurahkan ke atas semua manusia, itu ya. Kadang-kadang begini, dia hanya perlu kerjasama kecil dengan kita. Entah itu dengan sebatah kata, entah itu dengan sedikit sembako, entah itu dengan 1-2 kali kunjungan, entah itu dengan desinfektan yang disemprotkan. Kadang-kadang dia hanya butuh tombol kecil. Saudara tahu lampu yang besar ini, lampu yang terang ini, acap kali butuh tombol kecil untuk menghidupkannya. Tuhan tidak perlu, ya memang tidak perlu karena saya dan saudara itu siapa sih? Tuhan tidak perlu orang yang hebat, yang mumpuni. Loh, semumpuni apa? Semumpuni apa saya dan saudara itu? Kecuali hanya, oke Tuhan, kalau kamu suruh ya saya ikut. Saudara pergi ke satu negara. Ya itu tergantung begini. Saudara pergi, ya ini disuruh pemimpin, oh ya sudah daripada diomeli terus berangkatlah. Saudara ke sana uang habis, pulang bonyok. Saya menginjakkan satu negara. Firman Tuhan katakan, tanah yang kau injak menjadi milikmu. Tuhan hanya perlu kaki yang kotor dan kecil ini untuk menginjak satu tanah, satu negara. Lalu kuasa Tuhan yang tidak terbatas, Roh Kudus yang tidak terbatas, kuasanya yang tidak terbatas itu yang akan bekerja entah bagaimana caranya, entah kapan, entah dengan siapa dia bekerja, tapi dia perlu satu kaki kecil untuk menginjak satu negara. Dia perlu tombol kecil. Yang acap kali adalah saya dan saudara. Saya hanya perlu berkata-kata sepatah 2 patah kata. Tidak terbayangkan bahwa saya berbicara selama setengah jam. Terakhir saudaraku,
Terakhir itu yang saya katakan, ya itu setelah sejujurnya setelah Bui into blessing saya lega saudaraku. Ya pada waktu beliau blessing itu, pada waktu kalau saya siaran itu yang dengarkan itu terakhir sebelum beliau blessing itu sekitar 2, sekian juta. Begitu di blessing minggu depannya naik 3, sekian, minggu depannya 4, sekian. Terakhir minggu kemarin itu 5,1 juta. Itu saya hanya duduk di studio dan hampir mungkin berapa ya, belasan ribu stasiun radio. Di seluruh dunia. Saya katakan Tuhan, kami ini siapa? Tapi Tuhan katakan, kamu bukan siapa-siapa. Yang penting adalah Roh Kudus itu siapa. Yang penting kuasa perjanjian itu siapa. Jadi saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Saudara yang sudah mantap, lakukan lebih lagi. Saudara yang, Pak saya sih ragu-ragu, cuman enggak sekebangetan Bapak sih, puji Tuhan. Saya berharap saudara akan jauh lebih baik. Saudara punya tugas, saya punya tugas. Saudara diberi talenta, saya diberi talenta. Bagian kita adalah mengerjakan dengan tekun, mengerjakan dengan setia setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan roh yang Dia berikan kepada saya dan saudara, itu adalah roh yang tidak terbatas. Saudara dan saya terbatas. Berapa banyak orang yang saudara bisa kunjungi dalam satu minggu ketika saudara pergi ke satu negara. Saudara bisa ketemu berapa banyak orang. Saudara terbatas. Tapi ketika saudara lakukan dengan iman, ketika saudara terbatas melakukan hal yang terbatas, Roh Kudus akan melakukan yang jauh tidak terbatas. Amin, amin, amin. Mari berdoa saudaraku. Kami hadapkan semua yang sudah kami kerjakan pada hari-hari ini. Engkau yang menyempurnakan iman dan pekerjaan kami. Benih kerajaan surga itu memang kecil seperti benih sawi. Tapi kalau sudah bertumbuh dia akan menjadi pohon yang besar. Dan banyak burung akan bersarang di situ. Acap kali yang kita kerjakan itu kecil dan tidak seberapa. Itulah benih kerajaan surga. Itulah benih kerajaan surga. Tapi ketika benih itu sudah bertumbuh. Bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Dan hari-hari ini benih itu terus bertumbuh. Benih itu terus bertumbuh. Berbuah, bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Sehingga bahkan burung-burung bisa bersarang di atas pohon yang besar itu. Tidak ada yang sia-sia yang saya dan saudara sudah kerjakan. Semua yang saudara kerjakan dengan iman, saudara kerjakan dengan pengertian, saudara kerjakan dengan pengharapan, saudara kerjakan berdasarkan perjanjian Tuhan. Itu tidak ada yang sia-sia, semua mengalami pertumbuhannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.